Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini, mengimani semua yang telah dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Entah itu yang berhubungan dengan peristiwa yang sudah terjadi di zaman yang dulu, atau yang sekarang terjadi, atau yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sebagian apa yang telah dijelaskan Allah Ta'ala tentang yaumul hisab atau yaumul kiamat adalah ketika orang-orang beriman dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya berseri-seri, badannya putih bersih dan matanya bisa melihat dengan jelas. Berbeda dengan orang-orang yang kafir dan atau orang-orang musyrik. Mereka dibangkitkan dalam keadaan badannya, wajahnya hitam legam, dalam keadaan matanya buta sehingga tidak bisa berjalan. Nah kemudian setelah dihisab semua amal perbuatannya, maka orang-orang beriman akan menerima catatan amalnya dari tangan kanannya. Dan ketika dia menerima amalnya dari tangan kanan, maka dia kemudian bergembira, dia berbahagia, dan kebahagiaan itu sebagian telah terlihat dari wajahnya. Maka di dalam surat Al-Qiyamah surat yang ke-75 ayat yang ke-22 Allah berfirman, wujuhun yawma'idin nadhirah. Wajah-wajah pada itu adalah berseri-seri, maksudnya wajahnya orang-orang yang beriman, orang yang dia berbuat baik ketika hidup di dunia. Saat itu mereka wajahnya berseri-seri, berbingar-bingar dengan apa? Dengan kenikmatan yang akan diterima. Ya seperti kita kalau mendapatkan kabar gembira, oh dapat hadiah motor, oh dapat hadiah mobil dan lain sebagainya, ya. Maka orang akan menampakkan kegembiraan dengan wajahnya, dengan bergembira berseri-seri.
itu adalah wajahnya orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu, semoga besok di hari kisah kita wajahnya berbingat-bingat dengan kesenangan. Maka di dunia ini harus kita semakin mengimani, meyakini apapun yang telah diperintah Allah kepada kita, kemudian kita tunaikan meskipun bayarannya belum kelihatan. Kita sholat berjamaah, ya katanya 27 derajat, ya belum kelihatan, tapi harus kita yakini. Kalau kita empat minimal akan dilipatkan 10 kali, harus kita yakini dan seterusnya. Adalah awal dari suatu keyakinan. Dan kemudian ada beberapa ayat yang lain yang juga menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama, bahwa wajah orang beriman penuh dengan kenikmatan. Di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, Allah juga menjelaskan wujuhun yawma'idin na'imah, ya. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu terlihat penuh dengan kenikmatan. Kenapa lisa'iha rodiyah? Karena usahanya, amalannya, perbuatannya ketika di dunia, entah itu sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, rodiyatun diterima oleh Allah dengan keridhoannya, diterima Allah dengan ganjaran-ganjaran yang banyak. Sehingga fi jannatin aliyatin, kemudian mereka ditempatkan di dalam surga, di dalam taman-taman yang indah, yang tinggi, yang mulia, yang terhormat, ya. Adalah orang-orang yang beriman. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita bandingkan kenikmatan orang yang di surga dengan apapun yang ada di dunia, itu tidak ada bandingnya. Kecuali seandainya kita itu mencelupkan jari kita di lautan, ya. Kemudian air laut yang nempel di dalam nikmat dunia, sedangkan lautan yang keluar itu adalah nikmat akhirat. Jadi tidak ada bandingnya sama sekali. Makanya memang kita harus bersabar menunggu jatah kita yang utama itu bukan di dunia, tapi di surga sana. Seandainya di dunia ini kita dapat kenikmatan, itu hanya sebagai uang muka, ya, sebagian kecil saja, ya. Yang jelas pokoknya mau apa, yang utama besok kalau kita masuk ke dalam surga. Kemudian juga wajah orang tampak bergembira, juga dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang ke-80 ayat 38 dan 39. Allah berfirman, wujuhun yawma'idin musfirah, wajah-wajah orang beriman di hari itu dalam keadaan bergembira. Dohiratum mustabsirah, mereka saling tertawa, mereka saling tersenyum dalam keadaan bergembira. Ketika ahli jannah sama berkumpul mendapatkan kenikmatan, maka mereka ketemu dengan orang-orang yang sama-sama bergembira, maka akan tambah kegembiraannya, ya. Yang didapatkan itu lebih banyak dibanding dengan apa yang dia harapkan, sehingga akan tambah bergembira. Terus kemudian juga di surat Al-Rahim, surat yang ke-83 ayat 22 sampai 26 agak panjang, Allah juga mengisahkan innal abrara lafi na'im,
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik ketika hidup di dunia lafi naim sungguh berada di dalam berbagai macam kenikmatan yang utama. Alal arrohiki yang dulu mereka berduduk atau bersandar dan duduknya wong menikmati itu boten mekam-mekam tapi santai ya sambil sandaran. Yang dulunya mereka melihat sekelilingnya, melihat di depannya, sebelah kanannya, sebelah kirinya dan sebagainya. Semuanya terdapat berbagai macam pemandangan yang indah, bunga-bunga yang sedang mekar, buah-buah yang sedang ranum dan lain sebagainya. Kemudian ta'rifu fi naqatan naim, kalian bisa mengenali kebahagiaan mereka dari wajah-wajah mereka yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan makanan, minuman, pakaian yang indah, perhiasan yang indah, mahkota yang indah, ya, tubuh mereka yang indah dan lain sebagainya. Itulah penghuni surga. Yusqona min rahiqin makhtum, kemudian mereka diberi minuman khamr, ya. Jadi kalau khamr di dunia itu diharamkan, besok diharamkan ketika sudah masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena khamrnya surga itu dampak negatifnya sudah dihilangkan sehingga tinggal kenikmatannya. Dan khamrnya bukan khamr kelas berkonan, ya, tapi kelasnya kelas tinggi sampai laknya, ya. Di penutup botolnya itu dari misak, ya, jadi dari minyak kasturi untuk menunjukkan kelasnya. Hitamku misak, hitamnya topraknya adalah misak. Wa fi dzalika, maka di dalam yang seperti itulah falyatanasil mutanafisun, hendaklah orang yang mau berlomba untuk mencapai seperti itu. Jangan berlomba untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena kenikmatan dunia itu sempit, sedikit, fana, ya. Nikmatnya hanya sementara. Yang jadi raja, bukan raja lagi. Raja sinten kemarin, raja atau ratu Elizabeth II. Jadi ratu yang sudah lama sekali, sejak umur belasan tahun. Wafatnya kalau misalnya umurnya 90-an, berarti jadi raja itu sudah 70 tahun. Tapi ya wafat, ya mati, sekarang sudah jadi raja, ya. Itu yang jadi raja. Awalnya presiden paling-paling cuma 10 tahun, gitu. Itu saja mereka sama perebutan, yaitu contoh saja. Nah, kalau kita berlomba untuk mendapatkan nikmat-nikmat surga, itu sangat-sangat menguntungkan. Siapapun orangnya, dengan keadaan apapunnya, dengan apa yang dia punya, mereka bisa masuk ke dalam surga. Yang punya harta, yang tidak punya harta, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, semuanya bisa masuk ke dalam surga. Ya. Yang tidak bisa naik haji ke Mekah, ya. Orang yang punya uang saja susah, kalau nggak punya uang, tambah susah. Tapi ada haji lain, ya, habis sholat subuh, kemudian kita tetap diam di masjid sampai datangnya waktu duha, sholat 2 rakaat, dan sama dengan haji di Baitul bersama Rasulullah, yaitu hajinya orang yang tak mampu ke Baitullah sana, ya. Jadi kalau kita di dalam mencari surga itu semuanya bisa.
dan tidak perlu saling sikut-sikutan, tidak perlu saling menjelekkan. Kenapa? Jumlahnya surga itu sangat-sangat luas, ya. Seluas langit dan bumi, beda dengan yang ada di dunia. Kalau ada pilihan presiden, gubernur, lurah atau yang lainnya, jagonya 3, yang jadi berapa? Yang jadi 1, yang 2 enggak jadi, meskipun sudah mengeluarkan uang enggak jadi, tapi rugi. Ya, lalu kita masuk surga sama desa dunia pun, bahkan saya seluruh manusia masuk ke dalam surga itu sangat-sangat cukup sekali. Ya, kita tidak perlu untuk saling sikut-sikutan untuk masuk ke dalam surga. Ya, mari kita semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan surga dengan amal-amal yang kita bisa, yang kita mampu, yang kita bisa melestarikannya. Terus kemudian kenikmatan tadi baru pada nikmat jasadiyah, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, pelayanan. Dan nikmat yang paling utama, yang paling nikmat itu adalah ketika orang beriman melihat dzatiyahnya Allah, melihat dzatiyah Allah yang lebih indah dibandingkan dengan makhluk apapun. Maaf saja, bapak-bapak termasuk saya, Pak. Kalau kita para bapak-bapak itu melihat perempuan cantik, lah senang Pak, senang bukan Pak? Ya, senang berarti orang normal. Lah Allah itu lebih cantik, lebih indah dibandingkan apapun yang ada di dunia. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, wahai umatku, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kamu itu besok akan melihat pada Tuhanmu. Kama karena hadal kawan lain berarti seperti engkau melihat bulan ketika purnama. Kemarin ketika kita purnama, orang Sabrang, orang Luiring, orang Solo, Jakarta sama-sama lihat bulan yang sama. Dari manapun bisa kelihatan, ya. La tamduna fi ru'yati, tidak akan tertutup, terhalang di dalam penglihatannya. Sudah purnama, enggak ada mendung, enggak ada awan, siapapun bisa melihatnya dengan keindahannya, ya. Maka fa'istatatu ala tuhuliku ala selalu kolam bersaksi. Maka supaya besok kalian itu mampu melihat Allah, maka kamu jangan sampai terkalahkan dengan sholat sebelum mundurnya matahari, wa qabla dan sebelum tenggelamnya. Maksudnya jangan sampai kalian ketinggalan sholat subuh dan sholat asar. Artinya sholat subuh dan asar kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, supaya kalian besok bisa melihat pada Tuhan. Terus nanti kalau kita lihat di hadis yang lain, ketika Allah Ta'ala sudah memberikan nikmat-nikmat jasadiyah, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya, kemudian Allah bertanya kepada ahli surga, wahai ahli surga, wahai hambaku yang beriman, apakah engkau sudah ridho dengan nikmat-nikmatku kepadamu? Terus ahli surga berkata, loh, bagaimana kita tidak ridho ya Allah? Nikmatmu sangat-sangat nikmat sekali. Kami belum pernah merasakan nikmat seperti ini. Terus Allah berfirman, aku Allah akan berikan kepadamu nikmat yang lebih nikmat.
dibanding dengan nikmat jasadi. Terus orang beriman bertanya, lah nikmat apa itu Allah Ta'ala? Nanti kemudian dijelaskan yang pertama, kita akan mendengar bacaan Quran dari Allah secara langsung. Kalau kita dengar lagunya seorang penyanyi, dari penyanyi yang asli itu kan lebih merdu dibanding dengan orang lain. Ya, dengarkan lagunya Ebit dari Ebit sendiri akan lebih pas suaranya. Beda dengan seorang pengamen ya. Mendengarkan lagunya Ebit yang gak pas, bukan penyanyi aslinya. Ya, di dunia ini kita bisa dengarkan bacaan dari para ahli-ahli qiraat sudah mantuk bunyi. Nah, bisa kita dengarkan dan kamu akan lebih mantuk lagi. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah kita akan melihat wajahnya Allah dan tiapnya Allah yang begitu indahnya, yang begitu cantiknya, yang begitu mempesonakan kepada kita. Ya, sekedar bandingan saja. Kalau kita buka di surat Yusuf, ya, gantengnya Nabi Yusuf itu sampai menjadikan wanita yang mengiris jarinya itu gak terasa, saking gantengnya Nabi Yusuf. Ya, apalagi Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling besar adalah nikmat yang berupa keridhoannya Allah kepada kita. Itu nikmat yang paling besar. Allah bilang, sudah aku sekarang ridho kepada kamu. Apapun yang kamu lakukan, aku ridhoikan. Itulah kemenangan yang paling besar. Sehingga setelah itu Bapak Ibu, kita itu di surga mau apapun itu dibebaskan Allah. Mau makan, minum, tidur, bal-balan, atau sudah mandat, atau lain baiklah sakarmu, ya, diridhoi oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang dilarang-larang. Ya Allah, saya dulu di dunia itu sering dengar orang katanya makan daging babu enak, tapi belum makan, silakan makan boleh. Ya, tadi hilangkan makhluknya. Jadi setelah keridhaan Allah adalah nikmat yang paling utama, yaitu untuk orang yang beriman. Makanya kita harus sabar, sabar, jangan sampai kita kepengen dengan nikmat-nikmat dunia yang fana, yang itu memang jatahnya orang-orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman nikmatnya cuma nikmat di dunia yang fana ini. Kalau tak meninggalkan sudah selesai. Terus kemudian amalan yang dapat menjadikan mendapat saya di akhirat. Kalau kita cermati Bapak Ibu, nanti dari padang mahsyar ke surga itu dalam keadaan susah semuanya. Sebagian apa? Itu adanya kegelapan. Nah, itu butuh apa? Butuh cahaya. Dan kemudian ada amalan yang di dunia yang kalau kita amalkan akan menjadikan kita besok mendapat cahaya di hadapan Allah. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, man hafadhu 'alaiha kanat, barang siapa yang dia menghafal atasnya, itu suatu amalan lahu nurun, itu baginya ada cahaya, wa burhanan, dan pembeda, wa najatan, awaman, dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan sebaliknya
Barang siapa yang mereka tidak bisa menjaga amal tadi, lam yakun lahu nurun, maka dia tidak punya cahaya, wala burhanun, dan tidak punya pembeda, wala nanun, dan tidak akan selamat dari adanya. Ya. Kemudian maaf Fir'auna wa Hamana, ya, maka mereka akan mendapatkan atau dikumpulkan bersama Qarun dan Fir'aunnya, bahwa orang-orang yang mereka mau untuk menjaga amal-amal kebaikan, insya Allah mereka akan mendapatkan cahaya. Makanya amal-amal yang sudah kita lakukan itu mari kita jaga, kita lestarikan, kita bermulazamah, kita istiqomah meskipun cuma sedikit, ya. Jadi kita berusaha untuk menjaga amal-amal tadi. Nah, kalau kita tidak bisa menjaganya, maka nanti ya kita tidak akan mendapatkan cahaya. Seandainya mendapat cahaya, akan mati di tengah jalan, dan juga gak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau kita insya Allah bisa istiqomah dalam beramal, ikhlas, mujahadah, Allah Ta'ala akan memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita. Termasuk nanti kita akan diberi ilmu sebelum ada ujian. Contoh saja. Ada dua orang namanya dan B. Si A ini nggak ngaji, si B ngaji. Terus ketika ngaji, si B ini diberi ilmu tentang sabar menghadapi musibah. Berulang-ulang dia ngaji tentang hal itu. Terus suatu saat si A dan si B itu sama-sama kena musibah. Maka nggak bisa menerima, nggak bisa menyelesaikan, kenapa? Nggak punya ilmunya. Sedangkan si B dapat menghadapi dengan baik. Dia bisa sabar, bisa berhusnuzon kepada Allah. Ya, lah ya, yang namanya musibah itu kan pasti akan terjadi. Tujuannya untuk meningkatkan prestasi kita di hadapan Allah. Kalau tidak ada ujian, kapan kita akan naik kelas? Kita enten sekolah kata ujian ini. Kalau ulangan mesti loro kata ujian, ya kapan enggak kelas? Kita dan kita yakin la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Jadi kalau kita diberi ujian itu sebetulnya pasti bisa, cuma mau apa tidak mau. Yang namanya kita orang beriman harus yakin Allah memberikan kemampuan kepada kita dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian dalam hidup kita. Terus kemudian di hadis yang lain Nabi kata Basrul masaina fi dhulati la masajid. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka mau berjalan di dalam kegelapan malam kepada masjid-masjid. Apa kabar gembiranya? Binurin tamiyah wal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dulu dulu zaman tahun 70-an, ya kan? Kalau kita mau ngaji, kita mau ke masjid masih gelap, ya, nggak ada peran seperti saat ini. Kalau subuh dawati nang masjid mergone ya peteng, ya. Kalau nggak bawa motor dan sebagainya. Nah, seandainya keadaan seperti itu hanya orang-orang yang diberi kelonggaran hati yang bisa, meskipun mereka gelap tetap ke masjid, ya.
itu akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Artinya sempurna itu sampai pada tempat masuk ke dalam surga. Ya, karena nanti cahayanya orang-orang munafik itu enggak sempurna. Dari awal dia dapatkan cahaya obor sampai di tengah jalan kemudian padam mati sehingga dia akan kesusahan. Nah, makanya untuk kita bersama pada sekarang tidak cuma kegelapan tapi keberatan kesusahan. Monggo kita semuanya maaf saja yang masih merasa berat untuk sholat 5 waktu berjamaah, utamanya di waktu subuh. Monggo berusaha berdoa kepada Allah supaya Allah meringankan kita langkah-langkah kita untuk bisa datang sholat berjamaah di masjid-masjid kita. Ya. Yang mungkin belum bisa bangunnya tetap kesiangan, ya monggo usaha pakai beker berdoa dan sebagainya. Ya. Yang punya kerjaan juga didoakan, ya Allah, saya ini pekerjaannya banyak rumit sehingga menghalangi dari sholat jamaah. Berilah kepada saya kesempatan untuk sholat berjamaah. Ringankanlah pekerjaan saya. Banyakkanlah uang dan rezeki saya. Ya, ketika Allah akan ganti insyaallah. Ya, diganti dengan pekerjaan yang lebih ringan, tapi hasil lebih banyak dan lebih barokah. Memang semuanya pakai proses. Ya, di kembali pada ini. Orang-orang beriman itu ketika di dunia mau untuk rekoso dalam hal ibadah, maka besok di akhirat Allah akan mudahkan dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang lainnya. Terus kemudian orang beriman akan berwajah putih bersih. Di dalam surat Al-Imran surat yang ketiga ayat yang ke-106 Allah berfirman, Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari itu akan tampak putih wajah-wajah dan tampak hitam wajah-wajah. Jadi ketika dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, ada orang yang wajahnya tampak putih bersih. Tapi ada juga orang yang wajahnya hitam lekat. Wa amma ladina salat kullu maka adapun orang yang wajahnya hitam lekat. Terus ditanya, lupa bu, kenapa wajahmu hitam lekat? Akalum ba'da imaniku, apakah kamu kalau setelah iman tadi? Mereka kan jawab iya. Jadi ketika mereka awalnya iman, terus kemudian kafir matinya dalam keadaan kafir, maka mereka wajahnya akan menjadi hitam. Ya sudah, fadhuhul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab dengan sebab kalian kafir. Dulu ketika awalnya beriman terus pernah fitnah dunia, fitnah harta tahta dan wanita, kemudian balik menjadi murtad, akhirnya akan jadi kafir. Maka itu keimanan yang sudah ada pada kita ini jangan sampai ditukar, jangan sampai dijual hanya dengan kenikmatan di dunia saja. Kemudian kalau kita cermati di dunia Bapak Ibu, orang-orang yang usianya sudah mulai 40 ke atas boleh. Sebagian mengatakan bahwa kalau sudah 40 ke atas itu 1 tahun, ototnya itu berkurang 1%. Jadi ketika umurnya 60 berarti sudah berkurang 20%, tinggal 80%. Ya. Demikian juga wajahnya semakin lama semakin lalu
beda dengan orang-orang ahli surga. Ketika wajahnya sudah cantik dan ganteng-ganteng, maka ketika hari Jumat mereka pergi ke pasar, kena angin, wajahnya akan semakin lama semakin glowing, ya, semakin bercahaya. Dijelaskan dalam bahasa Nabi, inna fil jannati lasurur, sesungguhnya di surga juga ada pasar. Yakunah kulla Jumatin, yang mereka datangi setiap hari Jumat. Ketika yang laki-laki pergi ke pasar, fatahubu, maka menerpakannya rikul samari, yaitu angin dari selatan. Fatahtu tiuduhim, maka kemudian mengenai pada wajahnya dan pakaiannya. Fazdaduna usah, maka akan menambah kebagusannya, kecantikannya. Ketika bapak-bapaknya pergi ke pasar, kemudian di tengah jalan ada angin yang semilir, kemudian menambah pada wajahnya, tubuhnya dan badannya, akan kembali menambah kebagusannya. Kemudian wasibu ila alihi, dan juga dia ketika kembali pulang ke rumahnya, ternyata istrinya yang di rumah itu juga bertambah cantik, sampai keduanya nggak bisa mengenali dan saling bertanya, "Lho Mbak, jenengan sinten?" Lah kula sing di rumah niki lho Mas, lho mosok to. Tanya setelah, lah kok sing di rumah niki, lah kok tambah bagus. Nah, jadi yang laki-laki ketika pergi ke pasar tambah bagus, yang di rumah juga tambah cantik sampai tidak mengenali. Itulah penduduk di surga. Beda dengan penduduk di dunia ini. Suami istri nikah baru setahun kemudian suaminya pergi ke Amerika. Kerja di Amerika tiap bulan mengirimkan uangnya, sampai kerjanya 40 tahun. Terus pulang sampai di rumahnya, "Mbah, dengan sinten Mbah?" Nah, kalau sing di rumah niki lah kok pun tuwek. Tambah 40 tahun kok ora tuwek Pak. Tanya sinten Mbah? Mbah kok. Nah, kalau sing di rumah niki lah kok tambah tuwek. Tambah tahun kok malah tambah. Jadi kalau orang ahli surga itu wajahnya akan semakin lama semakin cantik dan ganteng dan seterusnya. Makanan juga begitu, nggak akan tiba namanya kejenuhan, enggak, akan tambah nikmat dan setelah bedanya surga dengan dunia. Makanya Bapak Ibu, dengan kita mengulang-ulang ayat atau hadis yang nikmat surga, diharapkan kita akan semakin rindu, senang, pengen untuk masuk ke dalam surga. Keinginan yang kuat itu akan bisa menghalangi atau menjadikan orang itu punya kekuatan untuk mengamalkan amal-amal yang berat. Kalau kita yakin masuk surga, maka kita tidak akan merasa lemah untuk sholat berjamaah. Semakin semangat ngaji, gak akan patah semangat, tetap akan ngaji. Infak juga begitu dan sebagainya. Ya, makanya tadi kalau kita sering mengulangi, semoga terus kita diberi petunjuk Allah Ta'ala tentang kenikmatan surga, dikuatkan badan kita sehingga bisa istiqomah dalam ibadah sampai akhir hayat, ikhlas dan mutawamah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Fatum alaina innaka antal rahim, dikakhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.